Ya, selamat datang mendengar. Perkenalkan nama saya Dapat Dermawan. Selamat datang di channel saya lagi. Dan di sini gue pengen bahas tentang new normal. New normal. Nah, itulah. Maaf, bahasa Inggris gue KKM. Ya, mungkin bagi kalian yang merasa fase new normal merupakan bagian dari kebebasan. Aduh, mohon maaf nih ya. Emang new normal tuh memperbolehkan kita beraktivitas dengan seperti biasa. Tetapi bukan berarti seolah-olah kita lupa akan virus corona yang ada. Virus corona tetap ada di berita, pasien penderita tetap melonjak, berbahaya. Ih, kok jadi pintar ngerima saya. Enggak. Ya jadi walaupun new normal, walaupun virus corona enggak sebagai hot topic di tongkrongan lu mungkin, bukan berarti virus corona itu melemah. Iya, kita melewati fase PSBB dengan kurang efektif, camkan itu. Kita enggak melanjutkan lockdown wilayah atau karantina wilayah atau karantina daerah. Itu bukan karena corona berhasil kita taklukkan. Tolong garis bawahi hal tersebut. Corona tetap berbahaya. Ya, corona tetap bisa menular ke manusia lainnya. Jadi kalau Anda kira PSBB sudah berjalan efektif, mungkin Anda salah negara, atau mungkin Anda tinggal di Mars kali. Kita karantina bukan nggak berhasil tapi kurang efektif. Laju pertumbuhan emang lebih lambat dibandingkan new normal, tapi dampak dari hal lainnya seperti dampak ekonomi yang nggak mungkin pemerintah nahan lagi untuk kita nggak menjalankan perputaran ekonomi yang ada. Kayak misalnya anggap aja lah mal-mal yang tidak bisa beroperasi selayaknya normal sekarang bisa beroperasi lagi, tetapi ada tanda kayak ibaratkan diskon di mall tuh ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Lah syarat itu apa? Lu harus menjaga kesehatan lu sendiri. Jadi kita dibebaskan untuk beraktivitas layaknya normal, tetapi tanggung jawab kesehatan lu tuh ada di diri lu sendiri. Iya, tetap maksudnya lu tetap sesuai aduh ya Allah, notifikasi, mohon maaf ya, ntar lagi. Lu tetap harus bertanggung jawab, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Lu harus tetap pakai alat pelindung diri kayak masker, sarung tangan mungkin, helm, bukan helm mah alat keselamatan, maaf bercanda. Ya maksudnya lu tetap mengurangi interaksi fisik ke orang lain. Kalau bisa menghilangkan malah sangat keren. Kalau bisa menghilangkan, kayak mungkin ada beberapa mall mungkin di ibu kota tuh yang menginovasi dengan alat-alat canggihnya, yaitu touchless. Ya beberapa alat touchless kayak lu bisa membayar via barcode, atau lu cuci tangan tanpa menyentuh kerannya kan. It's amazing, inovasi terbaru. Ya mohon lah ya untuk tetap menurunkan egonya. Saya pun untuk tetap berusaha menurunkan ego, seperti ya saya masih kuliah, masih jadi pengangguran. Maksudnya saya masih kuliah, saya belum bekerja, jadi ya saya mematuhi dengan nggak kuliah di kampus karena emang diliburkan paksa. Ya itu hal yang berat menurut aku, jujur aja. Soalnya ya kita tetap tanggung jawab membayar uang kuliah atau SPP bulanan atau uang sekolah, tetapi ilmu yang kita dapatkan nggak berjalan seperti pada umumnya. Ya kita membayar uang sekolah, tetapi ilmu yang kita dapatkan secara online. Ya nggak, ya sama sih sebenarnya, tapi apa ya, untuk mendeliverkan ilmu secara offline aja itu cukup susah buat aku. Maksudnya kita belajar di tempat aja, gue nggak pintar-pintar banget, apalagi belajar online.
malas-malasannya tuh tergodanya lebih parah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di kampus kan nggak ada bantal, di rumah bantal kemana-mana. Lagi belajar dipanggil bantal, tergoda iman. Ya gitu pokoknya keluh kesah murid belajar online. Ya maksud gue tuh di sini tolong turunkan ego kalian. Oh iya, terus bagi kalian yang ingin berolahraga, ingin mengikuti tren seperti sepedaan tuh, kalian nggak apa-apa sepedaan, bebas banget. Kalian mau sepedaan dari Sabang sampai Merauke pun nggak masalah kalau kalian kuat. Tapi tolong ada aturan-aturan yang harus dipatuhi juga gitu loh. Ya kalian astagfirullahaladzim, CFD itu udah dibuka sama pemerintah. Gue nggak peduli itu pemerintah pusat, pemerintah daerah yang memperbolehkan. Oke lah, di sini bukan waktunya gue untuk nyalain mereka lagi. Tapi tolonglah dipakai, bukan nalar sih. Mau CFD dibuka dari 2 minggu yang lalu, tapi corona masih melanda juga. Gue pikir-pikir lagi itu buat sepedaan di sana di pusat keramaian kota. Kan lu bisa sepedaan di lapangan komplek lu lah kalau nggak ada. Ya pokoknya sepedaan di tempat yang nggak ramai orang gitu loh. Lu tetap bisa olahraga. Dan bersepeda atau olahraga itu boleh anjuran yang bagus supaya lu kuat, imun lu terjaga, kebugaran tubuh lu terjaga, nggak males-malesan doang. Itu bagus banget. Tapi nggak harus sepedaan di tengah jalan raya juga. Mana banyak orang lagi ngajakin satu kampung kan, diajakin semua goes. Dan lucunya tuh para sepeda yang baru-baru ini bersepeda tuh kayak apa ya, lupa gitu cara etika bersepeda yang baik dan benar, nggak di tengah jalan. Ya udah corona, sepedaan di tengah jalan, rame-rame sekampung diajakin lagi. Astagfirullahaladzim. Lu kan bisa sepedaan sendirian dan di pinggir jalan. Kalau kalian nggak tahu cara sepedaan, mungkin kalian bisa gitu melihat cuplikan gitu, atau lihat orang petani tebu. Kalian pernah nggak lihat petani tebu sepedaan? Kan pasti jejer baris di belakang. Nggak pernah kalian kalau lihat, kalau mau sepedaan tuh yang dicontoh tuh orang pesepeda, jangan Valentino Rossi yang kalian contoh. Valentino Rossi naik motor kenceng-kencengan, ada arena balapnya, bisa selip-selipan. Kalau kalian di jalan raya kan lawannya mobil gitu loh. Kalian sepeda beramai-ramai, jejernya nggak lurus panjang tapi lurus lebar. Itu lu sepedaan jadi kayak portal berjalan gitu loh. Apalagi ada amit-amit aulim jalik, kalau misalnya ada insiden kalian bersenggolan antara pesepeda dengan pesepeda lainnya dan terjatuh, sedangkan di belakang kalian ada kendaraan, bisa mobil, motor yang ada di belakang, pasti kaget gitu kan. Kalian tiba-tiba terjatuh, accident sama sepeda lainnya di jalan raya lagi gitu kan. Kalau ada motor di belakang kan disambut motor tuh nggak enak bos. Apalagi lu dalam keadaan jatuh disambut hangat sama pemerintah, nggak apa-apa dah lu sambut motor, sakit, bisa menimbulkan kematian bahkan gitu loh. Maksudnya aksiden yang bisa diminimalisir gitu tuh harap dikurangi gitu. Dan kembali lagi ke perihal penyebaran virus COVID-19 ini bisa dikurangi dengan lu nggak harus, kalau ke mall beli sembako misalnya, pasar lu sama mall deketan mall, rumah lu jajaran tuh sama mall, dah nggak apa-apa selalu, nggak apa-apa selalu beli sembako asal pakai protokol kesehatan. Terus lu pulang lagi ke rumah, masak untuk makan makan untuk hidup kan nggak apa-apa. Tapi lu nggak harus nambahin nongkrong juga gitu loh. Udah habis belanja pulang, nggak nambahin nongkrong. Apalagi misalnya lu komboin, misalnya lu sepedaan nggak etika, lu pergi ke mall cuman buat nongkrong, sudah melanggar etika bersepeda, melanggar protokol kesehatan, melanggar
melanggar aturan tidak berkumpul, physical distancing kan itu dosa tuh. Kalau lu bisa, misalnya dosa bisa ditulis di buku kesalahan kayak anak SMA itu, lu dapat 95 poin. Itu lu dapat 95 poin tuh hukumannya ngapain, suruh hormatin bendera kali lu. Seminggu penuh hormatin bendera, nggak pulang-pulang, biar ngerti no. Pegel-pegel lu tangan, biar tahu rasa, biar nggak ngelanggar peraturan lagi. Tolong lah ya kerjasamanya, ini bencana yang bisa berakhir, insya Allah bisa berakhir. Kita masih menunggu kabar baik seperti vaksin yang mungkin alhamdulillah mungkin sudah ditemukan atau bagaimana itu ya. Ya mungkin sekian kali pembahasan gue tentang para pesepeda, para pelanggar PSBB, para pemikir new normal adalah bebas, kita menang lawan corona. Itulah gue bikin video konten untuk mereka dan untuk diri gue sendiri, untuk tetap nggak terpengaruh sama mereka lah. Sekian video dari gue. Stay life, stay healthy. Dadah.